Shalom, apa kabar semuanya? Baik Pak Bu, baik puji Tuhan. Untuk Jumat di sore hari buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini. Jadi selamat datang dan beribadah bersama kami. Pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu saya tidak bosan-bosannya berkata, kami juga ingin ambil bagian untuk bersyafaat jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Demikian buat Anda yang ingin terima Yesus, hubungi staf saya untuk dilayani lebih lanjut. Dan sebagainya berhubungan dengan kebutuhan Anda yang mungkin kami tidak umumkan di media, baik itu baptis dan sebagainya, Anda bisa menghubungi kami. Khusus yang hadir secara onsite maupun yang online ya. Kalau Anda yang masih bertalian dengan jemaat di sini, ya satu kota atau luar kota pun kami selalu siap melayani. Tidak memungkinkan Anda hadir, saran saya Anda bisa menghubungi gereja setempat di mana Anda berada. Memperoleh pengarahan-pengarahan yang lebih baik. Kekristenan itu bukan sekedar individual, secara personal, tetapi komunal itu juga perlu untuk menyatakan Tuhan di tengah kehidupan kita. Baik, malam ini saya akan ajak kita untuk kembali firman Tuhan. Lanjutan pagi tadi, satu sesi, satu slide saya selipkan tapi terpindah, saya pindahkan ke slide lain. Topiknya sama, ya. Hidup ilahi menata kehidupan. Jadi saya minta tolong bisa dibukakan, kayaknya gelap begini kayak udah ada ya. Ya. Slide yang tertinggal itu adalah ibadah sejati ya. Ibadah sejati sebenarnya adalah sama dengan pagi tadi di slide yang kedua ya. Nanti saya minta operator saya untuk kembali ke situ supaya saya mengajak Bapak Ibu memahami penting panggilan Tuhan untuk hari-hari ini. Karena memang kita tahu bahwa memasuki zaman yang semakin akhir, cara kerja iblis itu sangat licik. Saya tidak mengatakan ampuh, ya licik. Kata licik itu ya berbagai tatanan kehidupan dia masuk supaya tanpa sadar kita terjebak di dalamnya sehingga kekristenan kita menjadi lumpuh atau kerdil ya, nggak bisa bertumbuh secara maksimal. Nah kita tahu bahwa kekristenan sebenarnya lahirnya kekristenan yang kita tahu di Alkitab di Kisah Para Rasul, itu pun ada terjadi sebuah transisi kebiasaan bangsa Yahudi dan sebagaimana diperlihatkan. Tapi di situ ada diperlukan ketelitian kita ya untuk adik-adik Anda perhatikan apa yang saya sedang bicarakan. Tapi saya sarankan waktu kita nggak terlalu banyak kan, setengah jam, saya usahakan kadang-kadang lebih sedikit. Kemarin saya bicara 1,5 jam aja masih kurang jelas, akhirnya kami lanjut dengan sharing lagi. Karena beberapa hamba Tuhan yang sudah Tuhan berikan pesan yang sama, masuk kepada dimensi yang sama, bagaimana memperhatikan jemaat Tuhan untuk hidup di akhir zaman ini. Satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita bahwa tadi saya kembali lagi Kisah Para Rasul, kita harus bisa memperhatikannya. Tapi ketika kita suka membaca Alkitab dan kita baca Alkitab bukan sekedar hanya kewajiban tapi kita memang punya niat untuk mengalami persekutuan dengan Roh. Inilah kelebihan buku yang kita punya. Kalau buku-buku ilmiah yang kita baca itu hanya menambah wawasan dan pengetahuan, tetapi Alkitab memang ketika kita baca ini bukan ilmu pengetahuan karena kita tidak ada unsur kajian, ini hanya unsur keimanan. Jadi pengetahuan kita mengacu kepada keimanan. Kalau buku-buku umum, ya buku filsafat, buku-buku sains itu pengetahuan, tetapi kalau kita mau mengkaji lebih lanjut apa yang menjadi konsep pemikiran orang dengan beberapa kajian kita riset sendiri gitu, itu menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan menjadi ilmu artinya apa? Kan kita sudah firm, kita sudah lakukan dan itu sudah menjadi pengenalan kita. Jadi kalau kita ngomong bukan lagi sekedar tahu tapi itu memang sudah dikaji berdasarkan kajian ilmiah gitu ya. Nah Alkitab bukan seperti itu. Nah Alkitab kalau kita mau kaji secara ilmiah ya terbatas tentunya. Bisa saja ya ilmu pengetahuan berdasarkan teologi itu terbatas.
Tetapi Alkitab ada satu yang melekat pada setiap isinya itu ada entitas tunggal, itu yang disebut spirit. Itu nggak bisa dihitung dengan apapun, itu hanya berdasarkan iman saja. Itu sebab kalau kita baca kisah para rasul, di situ kita temukan gaya hidup orang Kristen mula-mula itu gimana. Tetapi di situ terjadi satu tumpang tindih peristiwa-peristiwa yang mengancam kekristenan pada masa awal dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sehingga kita sulit untuk menangkap sesuatu kalau tidak konsentrasi dengan baik. Akibatnya kita akan temukan berbagai peristiwa-peristiwa yang kita tafsir sendiri. Sampailah pada abad ketiga pertengahan kekristenan masuk ke kegelapan. 12 abad bukan waktu yang terlalu singkat, Bapak Ibu. Dan buat apa di situ? Dan di situ terjadi berbagai peristiwa dan ujung-ujungnya walaupun pada abad ke-15 ya, abad ke-15 atau 16 setelah 12 abad kemudian, ya itu terjadi reformasi kekristenan. Tapi kan kita tahu sudah terprogram sebuah mental bawah sadar yang sudah melekat kepada sistem, bukan hanya belief system, ya, tetapi juga sistem kerjanya organik kita, organisme tubuh kita. Itu sudah terprogram sehingga Anda bayangkan 12 abad itu bukan waktu yang terlalu singkat untuk menanamkan sebuah nilai-nilai yang kontra dengan kebenaran. Dan itulah kerusakan kekristenan. Kita nggak pernah lihat lagi, setelah itu tidak pernah lagi kita melihat kekristenan yang dapat menghasilkan hal-hal yang baik untuk mempengaruhi dunia. Padahal Tuhan ingin kita untuk menguasai dunia. Maka saya mengajar jemaat Tuhan di tempat ini dalam acara KPG, ya. Ada cara bagaimana kita mempotret melihat keberadaan manusia di tengah kehidupan ini. Alam semesta tanda petik yang misterius kata orang ya, yang serba rahasia. Ya, walaupun sains sudah banyak memperlihatkan berbagai temuan-temuan, tapi masih banyak yang belum bisa kita temukan. Itu namanya rahasia alam semesta. Sedangkan manusia ada di alam semesta ini. Manusia itu ada di alam semesta. Keberadaan manusia, bagaimana kita mempotretnya, melihatnya. Nah, KPG Tuhan berikan kepada saya hikmat untuk saya merangkum ada 4 bingkai pengamatan untuk melihat keberadaan manusia. Kalau di sains tidak ada sebenarnya, hanya ada di teologi. Masih ingat nggak kalau orang ikut KPG? 4 bingkai pengamatan untuk melihat keberadaan manusia. Kenapa ada manusia dan untuk apa manusia? Yang pertama, untuk panggilan hidup. Yang kedua, tujuan hidup. Yang ketiga, perjalanan kamu hidup di dunia ini. Apakah kita lahir nanti mati dan kita tahu ajakan kita nanti naik ke surga. Maka di bumi kita perlu banyak nyembah, teriak-teriak, lompat-lompat. Nanti kalau kamu ke surga, kamu nggak betah loh kalau nggak lompat-lompat. Kan itu yang sering kita dengar. Ya Pak ya. Halo? Ini kadang-kadang para WL, para pendeta juga ngomong begitu kan? Apakah begitu? Nah, kalau kita mempunyai konsep pengertian kekristenan kita ini merupakan satu fenomena. Tidak fundamental, tidak berdasar. Ya Pak ya. Nah, perjalanan hidupnya itu apa yang kita buat? Lalu bagaimana sikap perilaku kita yang saya sebut gaya hidup? 4 bingkai pengamatan buat keberadaan manusia ada di alam semesta. Sebagaimana sains untuk melihat alam semesta dengan 3 bingkai. Kita kalau melihat alam semesta ada 3 bingkai, yaitu ruang, waktu, dan masa. Kan kita melihatnya. Lalu ada 3 elemen di dalamnya. Udara, cahaya, dan materi. Tentu seperti itu. Kan ini faktor, kalau dunia gelap nggak ada bisa apa-apa, kita mau lihat apa? Ya Pak ya? Nah, tujuan setan itu membuat kita gelap, kita tidak punya lagi bingkai pengamatan, yang ada cuma apa? Emosi sesaat. Berdasarkan apa? Fenomena aja.
Aku senang, kamu senang, senang. Selesai itu lupa. Kan begitu ya? Nah, hari-hari ini hamba-hamba Tuhan terus bertanya dan terpanggil kembali untuk mengingatkan sebagian. Tentu kita juga harus mengakui enggak semudah balik telapak tangan. Sejarah membuktikan tercatat dalam Alkitab. 70 bangsa Israel masuk ke tanah Mesir selama kurang lebih 4,5 abad. Keluar dari Mesir sudah mempunyai populasi sampai 2,7 juta. Dan itu menjadi impian Abraham untuk masuk tanah perjanjian karena Tuhan berjanji. Dan sejarah mencatat dalam Alkitab berapa di antara mereka yang masuk. Habis, hanya generasi mereka yang punya bingkai pengamatan. Yosua dan Kaleb. Kevin, nama Anda Yosua. Saya berdoa salah satu Anda mempunyai bingkai pengamatan di akhir zaman. Sehingga Anda keluar dari kebiasaan tapi Anda masuk ke dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Dunia butuhkan Anda. Ada amin? Bilang sama samping kiri kananmu, dunia butuhkan kita. Kita jadi Daniel ya kan? Dunia butuhkan kita. Kalimat itu yang saya dapatkan itu membuat banyak orang bertanya, loh iya kalau dunia butuh kita butuh siapa? Bukankah di dalam KPG saya sudah katakan bahwa setiap kita itu menjadi apa? Leader. Karena kita leader. Dunia butuh kita jadi leader. Kalau leader itu eksistensinya adalah mengambil keputusan. Ya Pak ya? Lalu standar apa yang kita pakai untuk mengambil keputusan? Ilmu pengetahuan? Wah, ada satu kelompok dan syarat mereka masuk ke sana adalah orang pintar, orang hebat, orang berduit. Ya, walaupun 1% dan mereka menguasai dunia dengan berbagai hal di situ. Dan tujuan mereka supaya mereka yang menguasai dunia dan seluruh tatanan kehidupan dunia menjadi bodoh aja. Saya ngomong begini bahaya loh. Karena mereka tidak mau ada orang pintar, pendidikan dirusak, kesehatan dirusak supaya kita ketakutan. Walaupun ada obat, tujuannya bukan menyembuhkan, menyenangkan saja. Bisa mengerti gak saya ngomong begini? Apa sudah bingung? Biasanya kalau profesor suka bikin orang bingung. Gak, saya ini bukan profesor. Kalau saya sudah bisa bikin Anda bingung berarti saya calon profesor nih. Saya punya teman bilang, kita ini udah profesor Ton, S4 katanya. Ya, sudah sangat susah sisir. Karena punya nasib yang sama. Sudah sangat sulit sisir, alias botak. Oke, saya kira itu sebagai pengantar awal saja. Anggap saja lagi saya berikan sedikit pandangan secara ilmiah tentang apa yang kita mesti sikapi hari-hari ini supaya kita bisa masuk dalam rancangan Tuhan. Nah, ayat-ayat ini saya akan ajak kita untuk melihat sebuah konteks kebenaran yang sangat amat sederhana. Ini menjadi suatu isu penting, Pak Bu ya. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Perhatikan, ini bicara apa? Kitab Ibrani mencatat ini bukan Tuhan tidak berjanji kepada saat eranya kitab Ibrani dicatat, tidak. Tetapi di situ ada kata janji kepada bangsa Israel. Kenapa ada janji itu? Di situ dikatakan bahwa sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sering baca nggak ayat ini? Bahkan saya sering kutip. Hampir mungkin sudah 20 atau 25 tahun. Ini terus saya gumuli. Apa? Dan hari-hari ini Tuhan terus menyingkapkannya ketika saya temukan referensi perjanjian asli di kitab Yeremia pasal 31. Kalau Anda baca satu perikop, sebenarnya pada saat Yeremia kerusakan bangsa Israel pada masa itu di pembuangan, sehingga Yeremia berbicara bahwa
Kenapa bisa terjadi demikian? Karena apa? Karena panggilan Tuhan itu diabaikan. Panggilan Tuhan itu adalah supaya kita hidup serupa dengan Dia. Itu panggilan hidup. Untuk apa kita serupa dengan Dia? Supaya kita dapat menjalankan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu adalah tanah perjanjian. Tujuan hidup kita adalah menghadirkan sebuah tatanan kehidupan yang berlandaskan, berapriasi dengan dimensi ilahi. Maka ada doa Bapa kami, ya, jadilah kehendak-Mu di mana? Di bumi seperti di surga. Pak Bu, perhatikan kalimat. Itu firman. Itu bukan dongeng. Kalau Allah sudah berfirman, alam semesta harus menyatakannya. Kenapa? Karena alam semesta tunduk kepada Allah. Sekali waktu bangsa Israel, murid-murid Kristus berjalan sama Tuhan Yesus, di tengah perjalanan dihantam badai. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus, ya. Narasinya seperti ini. Membangunkan Tuhan Yesus, Guru, kita akan binasa. Lalu Tuhan Yesus langsung menghadik, ya, angin badai tersebut, angin topan itu diam, lalu jadi tenang. Habis itu mereka baru Tuhan Yesus memberitahukan kepada muridnya, kenapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Pernah baca ayat itu? Pasti tahu lah ya narasi. Lalu apa reaksi mereka? Mereka berkata begini, siapakah orang ini? Sehingga alam semesta tunduk kepada Dia. Nah, maksudnya apa? Tuhan kalau berbicara, kita anak-anak sekolah yang ngerti tentang ilmu pengetahuan, yang terbuka, yang celik ilmu pengetahuan, mengerti bahwa alam semesta isinya energi. Dan semua energi itu mempunyai kodenya sendiri. Tidak ada yang bekerja istilahnya acak, enggak. Semua berhubungan satu sama lain. Setiap atom terikat dengan atom yang lain. Dan firman Tuhan begitu diucapkan itu tersinergi dengan energi. Artinya alam semesta tunduk kepada firman Tuhan. Dan para saintis, para ilmuwan, motivator mengajak kepada kita, apa yang kita perkatakan itu merupakan energi dan bisa mensinergikan sinergi, dan apa yang kau katakan itu pun yang kau dapat. Manusia biasa saja bisa buat seperti itu. Itu pemahaman secara umum, ya Pak ya. Nah, kalau itu sudah menjadi pemahaman kita, bagaimana dengan namanya firman Tuhan? Maka Alkitab katakan apa yang difirmankan Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Bapak Ibu mau percaya tidak percaya, alam semesta semua firman itu terkonfirmasi. Kita mau cuma hanya konfirmasi. Artinya apa? Seluruh firman Tuhan itu aktif di alam semesta ini. Ketika Anda percaya berarti Anda terkonfirmasi dan itu akan pindah ke kita. Dan itu akan direalisasikan di dalam sikap perilaku kita. Nah, ini firman Tuhan. Ya, kenapa ada perjanjian? Karena Alkitab katakan masa lalu Tuhan membuat sebuah perjanjian lama kepada bangsa Israel, yaitu tulis di atas gunung Sinai. Kemudian kita tahulah sejarah mencatat di Alkitab bagaimana bangsa Israel hidupi kehidupan di era masa itu untuk membawa yang namanya tabut perjanjian. Jelas Alkitab katakan banyak mujizat terjadi. Is okay? Apa? Karena tabut perjanjian itu simbol hadirat Allah. Untuk apa? Untuk mereka menyembah di situ. Penyembahan tujuannya adalah mengalami pertukaran nilai. Lalu saya selalu bertanya, bagaimana kita menyembah dan di mana kita menyembah? Sampai hari ini saya belum dapat jawaban dari saudara-saudara saya yang saya ajukan pertanyaan ini. Malam ini saya membuka sedikit kalau waktu itu tersedia buat saya. Oke, ya. Kalau kita melihat ini, bagaimana kita menyembah? Aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Pagi tadi kita membuka dengan kata metamind. Minggu lalu kita juga bahas kata metamind. Metamind itu adalah bingkai pengamatan. Tujuan kita adalah untuk melihat yang disebut alam supranatural.
Supaya kita mengalami pertukaran nilai sehingga kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Dari metamind menjadi apa? Mindfulness. Artinya kita mengerti kehendak yang sempurna. Itu. Lalu sikap dan perilaku kita, apapun yang kita putuskan, nah tadi udah katakan kita mengerti kehendak Allah. Seperti Tuhan Yesus mengerti kehendak Allah. Begitu dia perintahkan, alam semesta mendukung dia. Nah pagi tadi kita sudah bahas di tempat ini. Ya, saya nanti ajak kita ke sana. Tapi saya mau ajak lihat sini dulu supaya minimal beberapa detik untuk kita mengalami simulasi tentang keilahian. Saya adalah orang yang terlalu yakin bahwa Tuhan tidak hanya ada di Israel atau di tempat lain. Tapi di mana kita menyembah dan bagaimana caranya, kita mau pengen simulasi malam ini. Nah, kalau di atas itu adalah perjanjian Tuhan ditulis dalam akal budi, sebelumnya di mana? Perjanjian lama di mana? Di Loh Batu. Ya kan, sekarang kan tulis mana? Di dalam hati. Nah, Musa berjumpa dengan Tuhan untuk membawa perjanjian itu tertulis dalam loh hati, loh batu. Pikiran kita, ya. Saya gunakan sebuah istilah imajinasi itu pikiran kita, lalu perasaan kita itu kontemplasi, ya, untuk koneksi dengan ilahi Allah, kemudian aktivasi, ya, aktivasi keilahian Allah di dalam batin kita. Sekali lagi, pikiran itu koneksi, connect aja, nyambung gitu. Waktu kita merasa aktivasi, aktif. Kenapa? Karena firman Tuhan itu aktif. Begitu kita merasakan aktivasi ke dalam diri kita, itu terjadi sebuah reaksi ilahi. Dan belum jadi apa-apa. Ada di mana? Ada di dalam batin kita, karena situ keilahian Allah hadir. Saya tidak usah tidak punya cepat waktu untuk menjelaskan di mana tempatnya. Sudah, dan saya taruh di hati saja. Walaupun bukan di sini, tetapi saya katakan di dalam keakuan kita. Udah, Tuhan hadir. Ada mau percaya tidak percaya memang begitu. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Memang dunia sedang buat kita supaya kita tidak memilih pengetahuan ini, supaya kita tuh sepertinya Tuhan nggak ada di sini. Ada beberapa kesaksian yang saya bisa bagikan kepada. Yang pertama diri saya sendiri. Saya berjumpa dengan Tuhan, tidak ketemu gereja, tidak ketemu pendeta. Saya bisa menjadi anak Tuhan, bisa jadi orang Kristen sampai hari ini. Ya tentu karena perjalanan hidup saya perlu gereja. Kenapa? Gereja itu tempat kita untuk bersekutu. Tapi bukan gereja membuat kita bertemu dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini ada begitu banyak orang cari gereja supaya ketemu dengan Tuhan. Dan gereja mulai pandai untuk membuat acara menarik orang hanya apa? Ekspresi. Kalau kita ketemu Tuhan ada sebuah ekspresi, maka tidak heran itu hanya masuk kepada tatanan senang-senangan. Besok kamu nggak senang lagi, kenapa? Yang namanya sifat senang itu seperti kita lagi main, ada rasa nggak nyamannya. Karena kita belum bisa mengendalikan diri kita kepada keilahian Allah. Paham ya? Seorang sahabat saya dia berbagi, pengusaha muda, usianya kita 20-an. Di usia muda dia sudah bisa punya perusahaan PT ya, dan cukup besar. Lalu satu hari dia ditipu orang dan stres banget. Dan dia stres kemana pergi dia cari. Bahkan cari perdukunan dan semua untuk mengobati dia tidak bisa. Nggak ketemu. Lalu gimana? Ya itu satu hari persis peristiwanya kayak saya. Dia cuma hanya bergumam. Tuhan, di manakah engkau sesungguhnya? Dan waktu dia berucap bingkai pengamatan dia kepada sang ilahi supranatural itu. Dan dia merasa ketenangan. Ketika dia merasa ketenangan, dia merasakan terus berarti aktivasi. Dan tiba-tiba dia percaya, konfirmasi bahwa Allah dalam diri dia. Dia mulai menyembah. Terjadilah suatu pertukaran. Penyakitnya sembuh. Memang nggak langsung ya,
Kita kadang kan pengen yang instan. Ya dia nggak langsung, saya aja perlu berapa bulan ya. Bahkan sampai saya lupa, saya sembuh pun saya nggak tahu berapa lama. Tahu-tahu saya lupa aja dengan penyakit saya. Jadi perjalanan waktu sehingga saya bisa beraktivitas. Nah saat itulah dia berjalan dengan hikmat Allah. Karena imannya tumbuh jalan hikmat Allah. Dan dia punya pengetahuan bagaimana mengelaborasi kehidupan ini, menata kehidupan kan. Dia mulai menata kembali dan dia bukan hanya bisa berpikir dengan dia berpikir, tetapi dia pandai untuk melakukannya. Kemudian dia bangun kembali ke perusahaannya. Terakhir dia bersaksi, dia bangun beberapa perusahaan di usia 20 sekian. Di masa pandemi. Ini kesaksiannya. Apakah Tuhan yang bekerja pada sekelompok orang-orang seperti itu? Tidak Pak Bu. Dunia sedang membatasi kita seakan-akan hanya orang tertentu yang mampu dipakai Tuhan. Orang-orang spesial. Kita ini hanya jadi orang awam, nikmati aja, salah. Tuhan mau kita semua menjadi alatnya untuk menjadi pengaruh di dunia ini. Bisa dimengerti? Kalau bisa mengerti saya tidak dengar amin kalian. Nah, sekarang ditulis di hati kita, kemudian Alkitab kata maka aku akan menjadi Allah mereka. Itu Tuhan yang bilang. Di mana? Apakah ini dongeng? Kalau kita membaca ini begitu saja, kita bisa memastikan bahwa Allah itu nggak jauh. Ya Pak ya? Dan Allah itu bukan nanti. Kenapa? Karena Allah kita tidak terkontaminasi dengan waktu. Karena Allah tidak hidup dalam waktu. Kita tidak mempunyai bingkai pengamatan melihat Allah dalam waktu dulu, sekarang, dan akan datang. Tapi kita melihat Allah adalah saat kita percaya. Nah, kenapa saya pagi tadi menyarankan sebagian kita yang punya pengalaman dengan Tuhan sebagai bingkai pengamatan kita. Kata bingkai pengamatan itu kita untuk melihat Tuhan itu loh. Bagaimana? Alkitab tentunya kan. Itu pengalaman orang lain. Tapi saya ajak Anda untuk melihat pengalaman Anda sendiri. Kayak saya 33 tahun yang lalu, saya ketemu dengan Tuhan Yesus, punya pengalaman pribadi. Dan itu saya jadikan bingkai pengamatan saya. Maksud saya tuh bingkai, ngerti kan? Bingkai pengamat itu saya untuk melihat Tuhan dalam meditasi saya. Tiap pagi saya datang, saya melihat Tuhan seperti itu. Dan Tuhan kita enggak sirna, tidak jadi tua, enggak. Udah kuno, enggak, sama Tuhan kita. Karena dia tidak dalam waktu. Ya, kan kita harus tahu ada namanya relatif waktu kan. Waktu kita tuh bukan waktu yang tidak berubah. Sebenarnya waktu itu tidak ada. Adanya waktu itu karena alam semesta ada begitu banyak materi yang bergerak sehingga kita bisa melihat ada waktu. Kalau kita ada di bulan saja udah beda waktu kita. Betul enggak? Karena putaran-putaran ini yang menjadikan waktu kan. Padahal sains sudah mengajak kepada kita itu relatif semua. Nah apalagi yang namanya Tuhan. Jadi mari kita jangan melihat Tuhan itu udah tua nggak ada lagi. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan itu ya berarti sebenarnya kalau kita mau berkata secara jujur ya Tuhan itu sudah ada. Di mana? Di saat kau percaya. Maka itu saya katakan, ayo bingkai pengamatan kamu, pengalaman ilahi kamu itu loh. Nah kalau kita sudah bisa melihat dia, modal kita cuma satu, percaya berarti konfirmasi. Kata percaya itu terkonfirmasi. Tadi kita lihat itu koneksi, ketika kita merasakan namanya aktivasi, begitu kita percaya terkonfirmasi berarti siap kita pakai. Kalau kita terkonfirmasi berarti itu sedang beroperasi. Apa yang terjadi dalam diri kita? Ada dua di dalam hati kita. Karena itu sama hati. Dua dalam hati kita itu ada namanya niat dan hasrat. Nah saya menggunakan istilahnya apa? Terobsesi dan terstimulasi. Itu buku 3T itu. Betul kan? Jadi kalau tumbuh niat itu apa? Terobsesi. Siang kenangan malam jadi impian. Itu namanya apa? Niat aja. Coba kalau jatuh cinta. Niatnya apa? Kevin dulu pertama sebelum Anda nikah jatuh cinta apa niatnya? Oh saya mau pancing aja. Enggak kan? Niatnya mau ketemu kan? Nah itu namanya apa? Jatuh cinta. Ya itu terobsesi. Siang kenangan malam impian. Nah kalau siang kenangan malam impian apa yang terjadi? Ada hasrat ingin berjumpa. Kalau Anda sudah terobsesi kepada apa yang menjadi impianmu, maka ada hasrat Anda melakukannya. Kepandaian. Wah saya nggak bisa, nggak perlu kamu bisa. Adik saya pernah ngomong sama saya, mungkin Gideon tahu.
tokoh, saya tuh nggak bisa nyanyi. Kalau suruh saya angkat bangku oke lah. Saya bilang, Dek, kalau kamu pandai tak saya pakai. Justru karena kamu tidak mampu saya mau pakai. Karena saya suka pakai orang yang nggak pandai jadi pandai. Dulu ada yang berkata bahwa Sungai Yordan banyak orang kaya. Pak Tony pintar ngumpulin orang kaya. Saya bilang sebenarnya Sungai Yordan tidak pandai mengumpulkan orang kaya. Sungai Yordan pandai buat orang jadi kaya. Haleluya. Nggak ada yang semangat. Oh iya, jadi lebih baik kita dalam keadaan tidak ada apa-apa, tapi keberadaan kita memang ada apa-apa. Tahu keadaan dan keberadaan kan? Kadang kita nggak ada apa-apa, tapi keberadaan kita adalah anak Allah. Kita punya akses untuk mengeksekusi setiap janji Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita perlu ada namanya pertukaran nilai. Penyembahan itu sangat amat penting. Di mana? Bukan ekspresi, tetapi kontemplasi. Merasakan. Itu saya ngomong sama para WA, ayo kita merasa kalau menyembah Tuhan jangan cuma hanya ekspresi. Tidak salah, tapi kontemplasi. Rasakan Tuhan. Waktu kamu rasakan kamu sedang aktivasi. Rasakan, percaya, kamu memperkatakan berarti kamu konfirmasi apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tiba-tiba kamu akan menjadi apa? Yang seperti ini. Nah tadi saya gunakan itu adalah metamind. Sudah oke, nggak usah saya teruskan lagi. Ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan. Coba, kalau orang sudah mengalami perjumpaan Tuhan, tidak perlu lagi kata mengenal. Kata mengenal Tuhan itu penting. Apa artinya? Nih, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, kata Tuhan loh. Tidak usah diajarin lagi. Kenapa? Kalau kita diajari kadang-kadang banyak metode. 10 pendeta, 10 metode. Tuhan yang mana? Ya berdasarkan mereka yang punya pengenalan. Pengamatan dia. Tapi kalau firman Tuhan, kalau kamu berjumpa, kamu tahu sendiri. Maka ada istilah namanya apa? Mindfulness. Artinya kita mengenal Tuhan bukan kata orang, kata Ayub. Pernah baca kitab Ayub pasal 42 ayat 5? Dulu kata orang. Tapi sekarang ada bingkai pengamatan. Aku melihat engkau sendiri. Maka mindfulness. Dan apa yang terjadi? Seluruh kehidupannya itu berubah. Nah, sebelum saya serahkan ke saya ajak Anda. Saya mau tutup, tapi saya mau ajak berapa menit lagi bisa ya? Memang ceramah seperti ini waktu kita dikejar-kejar. Tolong buka slide pagi tadi, saya hanya buka saja kasih Anda lihat. Ya, dan memang topik kita sama. Ya, sebenarnya saya mau ajak Anda melihat yang sini dulu. Yang ini tadi sudah. Yang mempengaruhi kita tidak bisa eksis di dalam penyembahan di mana? Ini dia nih. Kenapa? Jangan jadi serupa dengan dunia. Itu kata Tuhan loh. Ini larangan. Kalau Anda bilang, jangan parkir sini, Anda parkir di mana? Di sana ada tulisan, jangan parkir. Kasih P, kasih garis. Terus Anda parkir, kena sanksi enggak? Kena sanksi. Dunia saja sudah membuktikan apa yang itu dilakukan. Walaupun ada rekayasa dunia, itu saya tidak mau urusin. Tapi firman Tuhan katakan itu jelas dan tidak boleh kita langgar. Jangan serupa. Kalau kita sudah masuk ke dalam tatanan dunia, terjebak kepada sistem dunia yang, waduh, nggak punya waktu saya ceritakan. Lain kali kalau saya punya webinar panjang, Anda ikuti saja. Saya akan cerita panjang sekali. Itu merusak tatanan kehidupan kita. Tadi saya naik cucu saya. Kamu senang main gadget? Senang. Apa yang buat kamu senang? Pernah kepikir nggak? Nggak tahu. Kata senang itu berarti sistem saraf kita sudah mulai dipengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Dopamin kita. Nggak capek. Opa juga main handphone, tapi nggak senang. Opa bekerja. Paham ya? Bedanya begitu. Nah, kalau senang itu kalau kita punya dopamin sudah mulai reaksi karena handphone, itu berarti kita sudah terkooptasi. Parlemen kehidupan. Ini bahasanya agak sedikit nggak gitu awam ya. Kooptasi maksudnya undangan kepada parlemen kalau dalam pemerintahan kan.
parlemen pemerintah ini parlemen kehidupan. Kita sudah dibawa kepada dimensi kehidupan yang sudah dirusak. Kita selalu hadir aja, rapat istilah, meeting itu kira-kira gitu. Itu senang, ketagihan. Namanya kecanduan. Apa bedanya dengan rokok? Saya cuma tanya, rokok itu bahaya nggak? Bahaya, rusak tubuh. Tapi kenapa ada orang bisa lakukan itu terus menerus? Itu namanya apa? Dopaminnya sudah dirusakkan. Dia tahu itu salah tapi dia tak punya daya untuk melepaskannya. Istilahnya ngerti, tahu apa yang dilakukan itu salah. Tapi namun apa daya, tak punya kekuatan. Kenapa? Seluruh sistem saraf kita itu sudah rusak. Namanya apa? Muscle memory kita sudah dirusak oleh sistem dunia. Maka kita tidak bisa lagi mengalami yang namanya tadi ya, metamind dan mindfulness. Nah, Tuhan perintahkan kita berubah kan gitu loh. Berubah itu apa? Metamind. Ya. Oke. Nah, kalau kita berubah sana maka otomatis kita akan mengerti kehendak Allah. Tadi kita udah tahu sana kan ya. Kita enggak usah diajar lagi, kita mengenal Allah. Kenapa? Dari yada. Anak-anak yang ada di Present Worship ngerti ada satu bahasa proskuneo. Ngerti apa arti kata proskuneo? Ya, proskuneo itu digambarkan kita sedang bercumbu dengan Allah. Kiss, berciuman, keintiman. Dan kalau kita sudah keintiman, pasti kita kenal siapa. Nggak mungkin kita keintiman dengan orang kita tidak kenal. Namanya apa? Pemerkosaan. Ngerti? Anda bisa memutuskan untuk nikah dengan Fani, karena apa? Karena kenal kan? Di mana kenalnya? Dari nenek, dari kakek, dari opa, oma? Bukan kan? Ada hubungan, sering ngobrol, pengenalan. Siapa dia, siapa aku. Lalu mengambil keputusan untuk nikah. Nah, itu namanya apa? Mindfulness. Sebenarnya istilah kata mindfulness dipergunakan untuk apa? Pranikah maupun konseling, mentoring, fathering ya untuk keluarga. Tapi saya gunakan istilah ini di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Namanya proskuneo. Nah, yang terpenting akhirnya ini. Ya, hidup sebagai persembahan kudus. Untuk apa? Wellness, kesehatan, apa? Roh, jiwa dan tubuh, Pak Bu. Terkadang ada orang yang cuma hanya nggak seimbang. Bingkai pengamatan dunia kepada kita itu roh, jiwa dan tubuh. Orang bisa lihat kita 3 hal ini. Rohani nggak cukup, tetapi harus diekspresikan pola berpikir dan sikap dan perilakunya. Harus sehat. Kemudian baru ada namanya apa? Nah, ini menjadi ibadah kita. Ibadah keseharian. Lalu, nah ini nih, ini yang penting. Pagi tadi punya, saya memang kan gak khotbah, ini saya gak khotbah pagi punya. Saya takut Anda yang sore kehilangan. Tapi saya ulangi sedikit. Yang sangat amat penting yang ada di sini. Ketika kita ngalami yang namanya mindfulness, mengerti kehendak Allah, ini nih. Apa itu? Menguasai diri menurut ukuran iman. Belief sistem kita itu terbangun saat kita metamind. Koneksi, aktivasi, konfirmasi. Terobsesi, terstimulasi. Ya kan? Terstimulasi berarti kita udah memiliki iman. Kita dapat menguasai diri kita, tidak dikuasai oleh dunia. Dengar ya adik-adik ya, ibu-ibu, hari-hari ini Anda jangan dekat-dekat dengan namanya cahaya. Cahaya dalam akal bahasa, itu manifestnya. Akarnya apa? Nah, Anda yang bilang matahari. Karena sangat amat kudus hari-hari ini. 70% plus 10% plus 10%. Kalau Anda ke sana nggak punya penguasaan diri, pasti pulang Anda mata keranjang. Pagi tadi saya menggunakan istilah mata keranjang, ada yang memberikan masukan, Pak jangan. Kalau mata keranjang kami di Kalimantan itu matanya keranjang katanya. Artinya negatif. Oh sorry saya bilang kalau gitu, saya minta maaf. Kalau kami di Jakarta mata keranjang itu bawa keranjang isi aja gitu loh.
salah wilayah, salah persepsi gitu loh ya. Maksud saya itu kadang-kadang kita nggak punya niat beli, tapi terkontaminasi, terkuasai oleh dunia. Dunia kemana kita kemana. Ya, 0% tidak usah bunga. Akhirnya kita beli. Pada kondisi kekinian kita terpaksa harus apa? Jual sana, jual sini untuk bayar. Tanpa sadari kita jual diri. Menghalalkan semua cara. Ya Pak ya? Hati-hati anak-anak muda. Kita nggak mempunyai kemampuan untuk menguasai diri. Akibatnya kita akan kehilangan hikmat namanya. Kita dikuasai oleh keadaan dunia. Hikmat tak ada. Tahu bahwa kita semua membutuhkan apa? Eksistensi kita adalah mengambil keputusan dan ambil keputusan. Dengan apa kita mengambil keputusan? Hikmat mestinya dari Tuhan. Hikmat itu bekerja secara emosi dan spiritual. Ya, hikmat itu lepas dari pengamatan fisika. Hikmat itu adalah non fisik, maka ada metafisika. Masuk ke alam supranatural. Dapatkan terobosan ilahi dari Allah, hikmat itu. Nah, kalau di sini kita masih bisa dikuasai oleh dunia, ikuti tren dunia, kita nggak punya hikmat. Yang ada cuma satu ini, pengetahuan. Pengetahuan dunia kita cenderung nggak punya kepandaian. Anda tahu dunia buat orang stres itu kan dia tahu tapi dia nggak mampu kerjakan. Tubuh kita terjadi kontraksi, terjadi distorsi, maka ada stres. Jiwa itu namanya psiko. Maka sampai kepada tubuh psikomatik. Manusia mulai penurunan daya tahan tubuh. Belum kena COVID sudah mati duluan. Betul, saya enggak ngagetin. Ya, Bapak Ibu dengan paparan seperti ini sebenarnya saya sedang mendewasakan kita di zaman-zaman ini. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, apa sih rahasianya? Yaitu tadi, yang tadi kita bahas. Bahwa Allah menuliskan perjanjiannya dalam apa? Hati kita. Oke, bangkit berdiri. Sebentar aja saya ajak Anda. Sebelum kita perjamuan kudus. Hanya musik aja, tidak usah nyanyi ya. Ya, musik apa saja boleh ya. Dan frekuensi Anda mainkan pada frekuensi untuk bawa kita ya. Saya hanya ajak satu, coba tenangkan diri. Sekarang kita masih pada tatanan pikiran kita liar kan? Kita belum fokus. Nah, saya tidak ajak kepada Anda fokus kepada saya atau saya memberikan Anda instruksi enggak. Tapi saya ajak Anda masing-masing fokus kepada pengalaman bersama Tuhan. Ya, kali pertama Anda bisa jadi orang Kristen, ada nggak sih pengalaman? Ayo, tutup matamu, taruh tangannya di dada aja. Mungkin nggak terlalu lazim, dua-duanya taruh. Anda lihat, perhatikan dengan pikiranmu, pengalaman masa lalu kamu. Lihat aja terus, jangan apa-apa dulu, perhatiin aja dengan pengamatan pikiranmu, lihat terus. Kalau saya begitu tutup mata, saya langsung masuk ke waktu saya pertama memanggil, ya Tuhan, apa salah saya? Lalu mulai rasakan di hatimu. Itu namanya apa? Aktivasi ilahi Allah itu aktif. Rasakan. Saya tidak kasih waktu Anda lama-lama. Ketika Anda mulai merasakan, maka ada sensasi dari perasaan. Biasanya hanya beberapa detik terjadi sebuah manifest. Manifest itu terjadi bukan karena serangan si jahat, sesuai dengan pengamatanmu. Nah, kalau Anda sudah mulai merasakan sensasi di hati kamu, dari mulutmu engkau mengucapkan. Tadi dikata apa? Terstimulasi. Stimulasi berarti reaksi tubuh kita. Perkataan kita itu adalah penyembahan. Gerak tubuh kita adalah penyembahan. Ucapkan aja. Mungkin tidak usah Anda ucapkan sampai didengar oleh orang. Perkataanmu Anda bisa dengar sendiri saja dari perasaanmu. Biasanya saya ucapkan itu, orang lain gak usah dengar. Tuh. Haleluya. Tidak usah tegang. Nafasnya biasa-biasa aja. Waktu Anda tarik nafas, rasakan kesenanganmu.
Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Waktu saya tutup mata, saya ingat waktu saya panggil Tuhan Yesus. Saya tidak panggil nama Yesus, saya panggil Tuhan. Tapi hari ini saya melihat Yesus dengan senyum wajahnya. Dia mengulurkan tangan. Dia mulai memeluk aku. Setiap aku lakukan, sensasi ilahi mulai terjadi. Haleluya. Yesus. Oke, saya nggak kasih waktu lama-lama. Gereja bukan tempat untuk praktek ini. Biasanya terjadi manifest itu membuat orang lebih menikmati manifestnya, fenomena daripada keilahian. Ini bahaya sekali. Lebih baik di rumah Anda sendiri ngalami. Yang dunia butuhkan bukan manifestnya, tapi sikap perilaku. Cinta mengubah dunia. Cinta disertai perbuatan. Perbuatan belum tentu cinta. Siapkan perjamuan kudus. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Biasanya beginian saya buat. Gereja nggak ada yang beres. Berantakan. Walaupun kejadian 10 tahun, 20 tahun yang lalu bisa. Itu manifest. Tapi Tuhan katakan jangan buat orang terkesima dengan manifest. Tapi biarlah orang mengalami perjumpaan pribadi. Itu lebih penting. Karena kita berkata, lakukanlah saat waktu Anda bertemu sebagai tanda persekutuan waktu Anda ambil perjamuan kudus. Angkat roti ini. Diberkatilah roti ini di dalam nama Tuhan Yesus bagaimana firman Tuhan berkata. Inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu memakannya. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas roti ini. Ketika kami makan, kami sudah masuk di dalam kegenap firman. Mari kita makan bersama. Angkat cawan ini yang berisikan anggur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati anggur ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Setiap kali kamu meminumnya, kamu lakukan memperingati kematian aku. Bapa, kekudusan-Mu ada pada anggur ini. Sehingga pada waktu kami minum, kami telah disatukan perjanjian ilahi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Waktu kita makan roti dan kita ambil perjamuan ini, minum. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang kau percayai. Dan itulah yang kau akan dapatkan. Ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Haleluya. 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 Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu rasakan gak sih dimensi ilahi kita berbeda saat waktu Anda dengarkan? Beda ya. Bukan Tuhan hadir saat waktu saya bicara. Tapi Tuhan terlebih dahulu sudah hadir. Tak ada kemampuan saya sebagai seorang pengkhotbah. Bukan itu. Jangan terkesima. Di rumah Anda lakukan, saya pastikan Anda akan mengalami terobosan ilahi. Supaya akan muncul orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Mari kedua tangan kita angkat dan memberkati bangsa kita. Tuhan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami tahu bangsa kami butuhkan Engkau. Itulah sebabnya kami bawa Presiden Joko Widodo, istri dan anak-anak. Dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, istri dan anak-anak. Dan seluruh Menteri Indonesia Maju dan lembaga tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, Kehakiman, dan juga Kepolisian TNI. Bapak, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga bawa pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat dan lurah, RW dan RT ke dalam tangan Tuhan kami serahkan dan kami mintakan berkat atas mereka ya Bapak.
Para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit, puskesmas dimanapun mereka berada dalam kegiatan medisnya, Bapak kami memberkati mereka sehingga mereka benar-benar melayani mereka-mereka yang terpapar COVID-19. Terlebih juga buat mereka yang saat ini sedang sakit ada kesembuhan terjadi. Kami memberkati para pengaman yaitu tradisional, yaitu lingkungan, hansip dan satpam, dan mereka akan melayani dan mengamankan daerah masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana, ledakan bom bunuh diri di Makassar. Penghiburan Allah terjadi pada mereka sehingga tidak tercipta rasa takut sehingga menimbulkan keresahan yang lebih besar. Berkati ya Tuhan, ampuni juga buat mereka yang mungkin lakukan ini karena mereka terserongkan dan tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kami mintakan kasih-Mu atas mereka. Dan kami juga memberkati mereka yang bertugas di transportasi darat, udara, laut, serta ada mereka di dalam mengendarainya ya Tuhan. Untuk pelayanan sosial, yaitu Radio Pantai maupun Mercusuar, maupun ATC, Tuhan selalu pakai mereka di dalam kecakapan untuk mengawasi apa yang sudah menjadi tugas mereka ya Tuhan. Demikian juga kami memberkati saudara-saudara kami yang sedang berpergian, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka gumuli, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkat-Mu atas mereka, yang sakit tentu disembuhkan, yang hadir maupun di rumah, Engkau jamah mereka dan Engkau memberkati mereka. Dan Engkau sudah membuka pengertian dan mereka akan mengerti, mengikuti Tuhan adalah satu berkat yang tidak dapat ditakar dengan apapun, karena janji Tuhan adalah kepastian. Kami memberkati hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang bergumul di kota dan di desa. Terima kasih ya Bapak. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, Tuhan memperhitungkan setiap apa yang mereka berbuat. Tuhan membawa mereka terus lebih lagi ke atas melihat kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan kasihi, ibadah kita sudah selesai. Dan pulanglah serta membawa berkat cinta kasih dari Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Buat Anda yang kali pertama, apapun yang Anda gumuli, Tuhan memberkati. Atau yang di rumah, atau Anda yang mau terima Yesus, Tuhan dengan welcome-nya untuk memeluk Anda yang percaya kepada Dia sebagai Yesus. Terimalah berkat ilahi dari sorga di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.